Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Maulana Rahman, NPM 20119, kelas 04 Hukum Penitensier. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Penitensier dengan dosen pengampu Ibu Hesti. Sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum pidana dan sifat subsidiar hukum pidana. Hukum pidana. WLG Limar memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu, dan dalam keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Lanjut untuk fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana menurut Sudarto dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu ada fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yaitu hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum. Oleh karena itu, fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Jadi, fungsi hukum pidana itu mengatur dan menata tata dan kehidupan di masyarakat. Lalu untuk fungsi khusus, menurut Sudarto, bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya Rechtshukuntersucht dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang dapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragis atau suatu yang menyedihkan, sehingga hukum pidana dikaitkan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum, misalnya nyawa, harta benda, kemerdekaan, serta kehormatan. Namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya, justru mengenakan perlukaan atau menyakiti kepentingan atau benda hukum si pelanggar, dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Lalu menurut Adami Cezawi menyebutkan bahwa sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana berfungsi, yaitu yang pertama berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan dan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi yaitu ada tiga, yaitu kepentingan perorangan, individual bilangan, kedua kepentingan hukum masyarakat, social of Machiavelli bilangan, dan ketiga kepentingan hukum negara, states bilangan. Lalu yang kedua, menurut Adami Cezawi, bahwa memberi dasar legitimasi bahwa negara dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Lalu yang ketiga, fungsi hukum menurut Cezawi bahwa mengatur dan membatasi kekuasaan negara
dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya. Negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan. Lalu kita lanjut ke sifat subsidiar hukum pidana. Subsidiar memiliki arti pengganti. Kata ini biasanya digunakan dalam membuat surat dakwaan. Dakwaan yang menggunakan kata subsidiar dinamakan dengan dakwaan subsidiar, mengutip dari laman kejaksaan. Subsidiar atau subsidiar adalah bentuk beberapa ketentuan pidana lain, tapi belum yakin pasti kualifikasi dan ketentuan pidana apa yang lebih tepat bisa dibuktikan. Hukum pidana dalam hal sebagai alat kontrol sosial juga cenderung memiliki sifat subsidiar, bersifat pengganti, yang mana hukum pidana hendaknya berlaku atau dipergunakan apabila usaha-usaha melalui hukum lain dianggap kurang memadai. Jadi subsidiar ini bersifat pengganti apabila usaha-usaha hukum lainnya dianggap masih kurang maksimal atau kurang memadai. Itu ya sifat subsidiar. Lalu Indonesia yang merupakan negara hukum pastinya memiliki induk peraturan hukum pidana positif, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP biasa digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum semuanya. Hukum pidana merupakan bentuk upaya terakhir, ultimatum remedium dalam penyelesaian sebuah perkara dan mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Jika ada masyarakat Indonesia yang melanggar hukum pidana dalam KUHP, mereka akan dijatuhi sanksi pidana. Dalam hal inilah umumnya istilah subsidiar atau subsidiar berfungsi untuk menyebutkan salah satu bentuk dakwaan. Dakwaan subsidiar adalah jenis dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan yang disusun secara berlapis. Tujuannya adalah lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan-lapisan sebelumnya. Jadi kembali lagi, subsidiar ini adalah sifatnya pengganti apabila upaya-upaya hukum yang kurang maksimal atau kurang memadai. Jadi itu pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Allahumma biqla kumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.